Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mencakup akidah dan syariah. Agama yang sempurna yang dia meliputi akidah dan syariat. Oleh karena itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertauhid dan melarang segala bentuk kesyirikan. Ya, dan ini menjadi perhatian kita yang paling utama. Ya, jadi sebelum kita memperhatikan yang lain, tauhid, ibadah kepada Allah dan jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Oleh karena Islam memerintahkan untuk bersikap jujur, ya, jujur dan melarang perbuatan dusta. Ya, jadi kita diperintahkan untuk jujur, jujur di dalam beriman kepada Allah, jujur di dalam mengikuti Rasulullah SAW, bukan untuk pencitraan, bukan supaya dianggap sebagai orang yang baik, tidak, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ini adalah maslahatnya bagi kita. Kita jujur kepada Allah. Allah tidak bisa kita dustakan. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita tipu. Seperti orang-orang munafik merasa menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Gimana mereka menipu Allah? Mereka pura-pura salat padahal hatinya ingkar terhadap kewajiban salat. Mereka pura-pura beriman dan bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW, padahal syahadat mereka adalah syahadat dusta. Dan Allah Maha tahu hati mereka. Mereka pikir bisa menipu Allah, padahal mereka yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh ada pada orang-orang beriman. Jadi kita harus shadiq, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iman. Karena kalau kita tidak jujur, berarti kita sama dengan orang-orang munafikin, artinya dalam keimanan. Ya, orang-orang munafikin menampakkan keimanan secara zahirnya, tapi hati mereka kufur kepada Allah. Mereka kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Ya, wal iyadzu billah. Ya, semoga Allah sucikan hati kita, bersihkan hati kita, jiwa kita dari kemunafikan, dari sifat-sifat orang munafik. Dan juga kita jujur di dalam ibadah, ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Artinya kita mengikuti sunnah Nabi SAW yang benar. Jangan kita berbuat bid'ah, jangan kita beramal dengan amalan bid'ah. Kita cari tahu dengan belajar mana sunnah Nabi Muhammad SAW, mana yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita jujur di dalam muamalah, dalam ucapan, di dalam perbuatan, di dalam keyakinan kita juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq, mereka dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk jujur. Alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Rasulullah SAW katakan, berpegang teguhlah kalian dengan kejujuran. Ya, kalian wajib jujur. Jadi kejujuran sifat orang-orang yang beriman. Ya, jujur, jujur dalam beragama, jujur dalam muamalah, jujur dalam ucapan. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Orang kalau sudah tidak jujur, ya, maka dia akan terjauhkan dari kebaikan-kebaikan. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan, sabda Rasulullah. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan seseorang itu dia berusaha jujur. Ya. Jadi jujur itu perlu dilatih. Kejujuran dalam ibadah, kejujuran dalam muamalah, dan kita jaga. Dan itu akhlak orang-orang yang beriman. Sehingga disebutkan, Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah seorang mukmin itu dia berbohong? Tidak, orang mukmin tidak berbohong. Ya. Orang mukmin itu jujur. Orang mukmin mungkin dia penakut, tapi dia tidak berbohong. Ya, oleh karena itu kalau kita tidak jujur, ya, maka kita harus rubah sikap tersebut.
Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguhnya kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan seorang laki-laki itu senantiasa dia jujur dan menjaga kejujurannya sampai dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ya. Orang kalau sudah dia latih dirinya jujur, ya, benar, dan dia jaga itu, dia pertahankan itu. Bahkan kalau diuji oleh Allah pada kondisi yang mengharuskan dia tidak jujur, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap jujur dan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan itu membawa dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal kadzib, dan jauhkan diri kalian daripada dusta. Dusta dalam beragama, tidak jujur dalam beragama, berdusta dalam agama. Zahirnya dia menampakkan agama, tapi hatinya tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bohong kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Atau di dalam muamalah, seorang mukmin tidak boleh pembohong. Ya. Jauhkan diri kalian daripada kebohongan, karena kebohongan itu membawa kepada wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu bisa membawa atau membawa kepada perbuatan dosa, kepada kezaliman, kepada keburukan. Jadi kebohongan itu bisa membawa kepada keburukan, kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan dan dosa itu bisa membawa orang kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Dan seseorang itu dia berdusta dan terus dia membiasakan dirinya berdusta. Jadi dia tidak bisa hidup kecuali dengan kebohongan. Ya. Dia kalau sampai orang ada yang mengatakan dia kalau tidak bohong itu koreng dia. Ya. Koreng dia. Jadi enggak bisa kalau tidak bohong. Waliyadzubillah. Ya. Dia terus bohong dan dia terus membiasakan diri dalam kebohongan itu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Sampai Allah catat, tulis dia sebagai seorang pembohong. Nah, orang kalau sudah dicatat sebagai pembohong oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan selalu dalam kebohongan. Maksudnya dia akan tidak bisa mendapatkan maslahat apapun dari dunia ini kecuali dengan berbohong. Ya. Dan kejujuran itu dalam banyak hal. Kebohongan itu jangan dalam banyak hal, dalam beragama, dalam bermuamalah. Ya. Ya, kecuali ada 3 kebohongan yang dibolehkan di dalam syariat. Ya. Pertama, yaitu kebohongan di dalam peperangan. Ya, orang kalau berperang tidak boleh terlalu jujur. Ya, misalnya ada cerita ke musuhnya, oh saya jumlah pasukan sekian sekarang, ya logistiknya sekian, posisi saya di sini, ya ditembak akhirnya. Iya, jadi karena Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khud'ah atau khid'ah, ya peperangan itu tipu daya. Jadi ada siasat, ada strategi. Ya, tidak boleh ditahu. Ya, suatu negara misalnya tidak boleh dia tahu rahasia tentang pertahanan negara itu kepada semua orang. Ya, bahkan kalau dia ditanya misalnya orang itu kalau tertawan tidak boleh dia jujur menceritakan tentang rahasia-rahasia pertahanan negara, dan itu termasuk pengkhianatan juga kepada negara. Oleh karena itu sesuatu yang maklum, ya kalau ada warga menceritakan tentang rahasia negara kepada negara lain, itu pengkhianatan besar walaupun dia jujur. Bukan saya jujur, saya ceritakan apa adanya negara ini. Tak boleh, itu berkhianat namanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kebohongan itu untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Ya, ada 2 sahabat kita, dia lagi berselisih, salah paham, bertikai, tidak mau saling sapa. Lalu kita datang kepada si A, kita katakan si B tadi saya ketemu, dia ucapkan salam. Dia ingin sekali ketemu dengan antum, tetapi dia tidak punya waktu. Padahal dia tidak pernah seperti itu. Itu bohong. Tapi kebohongan untuk maslahat. Kita datang lagi ke si B itu, kita katakan, oh si A itu ingin sekali ketemu dan dia minta maaf dengan apa yang terjadi ini. Padahal kedua orang ini sama-sama tidak mau ketemu, sama-sama merasa benar.
tapi dia pihak ketiga ini berusaha mendamaikan orang. Nah, justru jangan dikompor-kompori. Ini musibah juga. Ya, ada orang berselisih, wah kita semakin jadi jalan tengah untuk membuat panas suasana itu. Enggak boleh. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang memutuskan hubungan satu sama lain di antara manusia, apalagi silaturahmi mereka. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan dan silaturahmi. Ya, justru dibolehkan kita mendamaikan satu orang, dua orang, satu sama lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kita damaikan dan dibolehkan kita berdusta untuk kemaslahatan perdamaian mereka. Dan itu dibolehkan dalam syariat pada batas-batas yang maslahat untuk hubungan kedua orang Islam. Ya, dan bisa terjadi di zaman sahabat itu terjadi. Allah uji mereka sampai mereka berperang. Ya, bayangkan dua pasukan besar di peperangan Jamal antara ya sahabat Ali bin Abi Thalib di satu sisi dengan Ummul Mukminin Aisyah, sehingga terjadi kematian yang banyak. Ya, puluhan ribu orang meninggal karena sebab fitnah dan adu domba orang-orang munafikin waliyadzubillah. Dan maslahat kalau mendamaikan orang-orang seperti itu. Dan mereka berdamai, tapi kemudian masuk orang-orang yang menjadi pemecah belah dan pengadu domba di antara dua kelompok besar ini sehingga timbul korban. Ya. Jadi ini kita damaikan, baik kelompok atau orang yang bertikai, orang yang bersalah paham, kita damaikan dan dibolehkan untuk berbohong. Kemudian yang ketiga, berbohong di antara muamalah suami istri. Ya, tidak semua hal kita harus jujur. Ya, misalnya istrinya jelek, dia jujur. Wah, kami jelek sekali. Kayaknya tidak ada orang yang paling jelek di dunia ini kecuali kamu. Walaupun dia seperti itu, tidak boleh dia. Tidak boleh jujur pada sesuatu yang menjadikan hubungan itu menjadi buruk. Bahkan kebohongan antara suami istri yang tidak ada kezaliman. Ya, artinya kebohongan yang bisa menciptakan hubungan itu menjadi baik. Misalnya kita disuguhkan makanan oleh istri, mungkin dia lagi salah caranya menyajikan, kemudian tidak enak, ya kita katakan enak walaupun dia tidak enak. Ya, dan itu akan menguatkan hubungan suami istri. Ya, demikian juga baik pihak suami atau pihak istri membahagiakan istrinya dengan sesuatu, dengan ucapan-ucapan yang wajar walaupun itu bukan sesuatu yang jujur. Ya, pakaiannya yang tidak baik kita katakan baik, kita katakan indah, kita katakan dan seterusnya. Ya, dan itu maslahat untuk apa? Menjaga hubungan suami istri ini.